Nah, dari tadi kesaksiannya saya dengar di mana Bro Michael divonis ya, maksudnya nggak bisa punya keturunan, tidak bisa punya anak, itu kata manusia. Tapi akhirnya Tuhan memberikan satu anak dan sekarang maaf on the way yang kedua. Hidup kita itu nggak ditentukan sama apa kata orang. Kalau mau ikut apa kata orang kan bisa kecewa, pasti bisa marah sama Tuhan. Tapi kami memilih untuk tetap percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Planning manusia dengan planningnya Tuhan itu. Kalau tuh manusia dengan segala akal dan alasannya bahwa memang itu tidak mungkin, tapi sekali kutik Allah ngomong mungkin, selalu jadi. Dan kalau memang nggak dikasih sekarang, aku tahu pasti Tuhan punya sesuatu yang lebih baik lagi. Cuman kami sekarang ini ada di titik ada masalah atau ada apapun langsung Tuhan mau nunjukin apa ya lewat masalah Amin. ini. Shalom, puji Tuhan, kita kembali dengan acara Best Talk Gereja Best. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yaitu Bro Michael Panjaitan. Shalom. Shalom. Dan juga ada Pastor Samuel Slamet. Dan juga ada Pastor Andy Joe. Saudara, hari ini bertepatan juga tadi baru saja Bro Michael melayani di Best Church Surabaya. Tadi ada sebuah kesaksian yang saya pikir memang sangat memberkati, memberikan kekuatan kepada kita, semangat, di mana bahwa yakin rencana manusia itu bukan rencana Tuhan, meskipun manusia mengatakan tidak, tapi kalau Tuhan mengatakan iya, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Tuhan membuka pintu, maka tidak ada satu orang pun bisa menutupnya. Amin. Nah, dari tadi kesaksiannya saya dengar di mana Bro Michael divonis ya, maksudnya nggak bisa punya keturunan, tidak bisa punya anak, itu kata manusia. Tapi akhirnya Tuhan memberikan satu anak dan sekarang maaf on the way yang kedua. On the way. Baik, mungkin boleh sedikit Bro Michael memberikan sedikit kesaksiannya. Iya, jadi tahun 2017 menikah, ketemu sama istri itu dulu di sekolah teologi di Petamburan gitu. Jadi sama-sama melayani Tuhan. And then karena kondisi fisik mungkin waktu itu ya. Jadi menurut orang-orang dan banyak, bukan cuma 1, 2, 3 orang berkata nggak mungkin, pasti nggak bisa, susah segala macam. Termasuk ada teman dokter di Jakarta ngomongnya begini, kalau mau nunggu 5 tahun dulu kita aturin ini itu dan segala macam. Itu pun saya nggak yakin bisa berhasil kalau melihat situasi di depan mata gitu ya, kondisi waktu itu. Apa yang saya dan istri saya lakukan waktu itu adalah setiap hari, every single day dalam hidup kami itu nggak pernah doa Tuhan please kasih anak, nggak pernah. Tuhan, terima kasih untuk janjimu yang ajaib, terima kasih untuk pertolonganmu, terima kasih untuk anak yang sehat, anak yang diberkati Tuhan. Hamil pun enggak gitu ya, tapi setiap hari kami perkatakan janji Tuhan, percaya iman gitu ya, untuk sesuatu yang belum kita lihat gitu, untuk sesuatu yang belum kita dapatkan gitu. Percaya bahwa hidup kita itu nggak ditentukan sama apa kata orang. Kalau mau ikut apa kata orang kan bisa kecewa, pasti bisa marah sama Tuhan. Tapi kami memilih untuk tetap percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Dan waktu itu baru menikah kurang lebih 3-4 bulan, istri saya mengandung dan hari ini anak yang pertama usia 4 tahun. Puji Tuhan. Puji Tuhan, dan sekarang lagi anak kedua memasuki usia kandungan yang ketiga bulan ketiga. Oh, oke, good. Ada satu kalimat tadi Bro Michael ngomong begini. Meskipun belum terlihat, tapi Bro Michael ngomong tetap mengucap syukur, mensyukuri. Betul. Nah, ini saya lihat memang sesuatu yang mengandung firman Tuhan nih, Pastor. Jadi tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Baik itu baik, baik pun itu belum baik gitu loh. Nah, menurut Pastor Samuel gimana? Ya, saya bersyukur sekali karena Bro Michael ini walaupun seorang artis gitu ya, tapi tetap punya dasar firman yang dia landasi untuk dalam hidupnya, sehingga firman itu yang akhirnya membuat dia mengerti dan menyadari bahwa sesungguhnya hidupnya bukan karena ditentukan vonis perkataan manusia, tapi betul-betul karena dasar firman. Kan juga ada, ya saya menulis bahwa setinggi-tinggi, bedanya itu setingginya langit dan bumi, planning manusia dengan planningnya Tuhan itu. Kalau tuh manusia dengan segala akal dan alasannya bahwa memang itu tidak mungkin, tapi sekali kutik Allah ngomong mungkin, selalu jadi. Dan bersyukur lewat statement kesaksiannya juga memberkati kita semua hari ini, menjadikan kuat orang yang mendengar. Bahkan mungkin hari-hari ini ada orang-orang yang lagi bergumul sama dengan pergumulan Bro Michael, bahwa sudah sekian lama didoakan belum dapat, diharapkan tidak dapat, bahkan sudah melakukan sebatas yang dokter sarankan, manusia-manusia lain sarankan, tapi tetap percayalah janji Tuhan
bahwa kalau Tuhan yang memberkati tidak akan ada yang bisa menutup. Kalau Tuhan dengan yang menutup ya pasti usaha apapun itu juga tidak akan bisa mampu membuka. Seperti itu, luar biasa. Puji Tuhan. Jadi memang kalau kita lihat ya, itu bukti bahwa anak itu memang milik Tuhan, Pak. Ya. Anak itu milik Tuhan. Manusia bagaimana berusaha, kalau Tuhan belum kasih anaknya ini, maka ya tidak akan terjadi. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa anak itu satu titipan. Nah, kita mungkin minta tanggapan dari Pastor Andy mengenai dari kesaksian tadi. Mungkin apa nih yang memang bisa memberikan kita motivasi, terus membuka pikiran kita bahwa ikut Tuhan itu memang kadang-kadang ada hal-hal yang belum Tuhan jawab, tapi tetap mengucap syukur, dan bagaimana kita bisa terus konsisten di dalam Tuhan, meskipun prosesnya berat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Atau mungkin Pastor ada tanggapan sesuatu? Jadi betul, mengucap syukur dalam segala hal, selalu ada kata gitu. Terus dibilang bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang mendatangkan kebaikan. Sekarang kalau kita memikir rancangan kita sendiri, kita akan pikir, oh kalau bisa sih saya punya anak sekarang. Oh kalau bisa sih saya menyekolahkan anak saya di sini. Oh kalau bisa sih saya dapat ini. Selalu kita berpikir punya rancangan. Tetapi kalau kita mau taruh rancangan kita di bawah, rancangan Tuhan di atas, selalu ada sesuatu yang lebih baik. Mungkin waktu kita mungkin ada kasus lain ya, kok bertahun-tahun nggak punya anak. Mungkin saja memang Tuhan izinkan nggak punya anak supaya apa? Dia secara mental lebih siap, secara keuangan lebih mantap dan lain sebagainya. Dan semuanya kita pasti tahu mendatangkan kebaikan. Maka dari itu base-nya kita bisa mengucap syukur. Karena kita tahu, oh Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat. Pasti Tuhan merancangkan sesuatu yang baik. Dan kalau memang nggak dikasih sekarang, oh aku tahu pasti Tuhan punya sesuatu yang lebih baik lagi. Entah kenapa mungkin ditunda atau apa, saya nggak tahu. Tapi aku pasti tahu, ini yang pasti yang terbaik. Itu menurut saya. Tetapi jangan lupa juga Pak, memang sih budaya punya anak itu kalau dikaitkan dengan Alkitab di zaman Perjanjian Lama, memang itu sesuatu yang harus gitu ya. Karena begitu tidak punya anak akan dianggap aib lah, kena tulah lah, kena kutuk lah dan lain sebagainya. Tapi sekarang di zaman Perjanjian Baru, di zaman kemurahan ini, saya pikir tidak punya anak itu bukan berarti kita harus berarti kena kutuk. Tidak punya anak itu berarti kita ini kena tulah. Bisa jadi loh, karena memang kita tidak punya anak, karena Tuhan mau kita jadi berkat, mungkin bisa mengangkat anak-anak yang lain yang walaupun tidak ada hubungan darah dengan kita, tapi hubungan hati, hubungan doa, hubungan roh itu bisa kita angkat. Satu contoh begini, salah satu jemaat kita Pak, gitu ya, ada yang jadi seorang aparat begitu ya, petugas begitu, lalu sementara dia bertugas di kota lain begitu, dia ini di kantornya ada seseorang membuang baby begitu. Nah karena membuang baby, akhirnya anak ini kan harus diumumkan siapa yang punya anak dan juga diselidiki orang tua siapa sih. Sampai kemana-mana ndak ada yang mengakui ini anaknya siapa. Terus tiba-tiba ya sudah aja lah, kayak siapa yang mau kan gitu. Sementara ketika dia ngomong siapa yang mau, istrinya bisa ngomong, loh Pak, kenapa enggak kita ambil sendiri? Padahal dia punya anak waktu itu sudah. Bapaknya kan juga, loh kita kan sudah punya anak, ngapain? Dan lain sebagainya. Istrinya bisa ngomong, memang. Tapi lewat anak ini, kita bisa jadikan dia ngerti Tuhan, percaya Tuhan, kita didik kebenaran Tuhan. Sehingga lewat anak ini Tuhan bisa dipermuliakan. Dan puji Tuhan akhirnya mereka komitmen, mereka angkat itu anak dan puji Tuhan. Anak itu jadi mengerti tentang Tuhan, bahkan anak itu jadi anak-anak sekolah minggu, anak-anak super kid yang luar biasa. Dan inilah tujuan Tuhan, mungkin kita tidak diizinkan punya anak lewat darah daging, tapi menjadi berkat lewat kepanjangan tangan kita dan kepanjangan hati kita. Itu aja di zaman hari ini. Baik, puji Tuhan. Tadi Super Kid itu program sekolah minggu kita, Pak. Oke. Jadi bukan super nanti pikir Superman. Enggak. Jadi itu program sekolah minggu kita, namanya Super Kid. Siap. Jadi kita itu nggak pernah bisa menyelami rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan. Ya, kalau Tuhan memberikan anak, puji Tuhan kita didik dia. Tapi kalau kelak memang sampai nggak punya anak pun, kita harus tahu bahwa kita punya anak-anak rohani yang Tuhan percayakan. Jadi di sini kalau saya melihat memang semua kejadian di dalam kehidupan kita itu tidak luput dari pandangan Tuhan.
tidak luput dari rencana Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang kebetulan. Yes. Nah, mungkin Bro Michael, kita percaya setiap kejadian pun itu bukan satu kebetulan. Ya. Apalagi kejadian-kejadian yang khusus, yang memang sangat membekas di dalam hati kita, menggores hati kita. Pernah nggak Bro Michael pernah mengalami sesuatu, entah itu akhirnya kita breakthrough, entah akhirnya itu membuat kita lebih lagi kepada Tuhan, komitmen atau apapun lah. Ada nggak kejadian itu yang sangat menggores di hati kita, yang akhirnya Bro Michael melihat bahwa ini Tuhan bekerja luar biasa? Pernah nggak seperti itu? Selain daripada yang mengenai anak tadi. Banyak banget, banyak ya. Mau kasih tahu dulu bahwa sebelumnya tiap kali diundang pelayanan selalu saya katakan saya nggak mau cuma nyanyi. Kalau mau cuma nyanyi orang bisa nonton di YouTube mungkin atau dengar di album atau gimana. Saya rindu menyaksikan bahwa Tuhan itu bukan cuma sekedar cerita, bahwa Tuhan yang saya layani, Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang melakukan banyak sekali pekerjaan yang luar biasa. Amin. Gitu ya. Khususnya di masa pandemi ini kok. Jadi banyak banget kan. Ingat banget dulu sempat kerja and then memutuskan untuk melayani Tuhan full gitu ya. Orang-orang langsung punya statement begini, Michael akan hidup dari pelayanan, you know, kayak artinya ya kalau nggak pelayanan ya nggak bisa hidup gitu kan. Terus pandemi 2020 Maret semua pelayanan kacau ya waktu itu ya semua. Dan ada seorang pendeta terkenal juga di Indonesia, dia telepon saya, Mike gimana situasi, gimana mau hidupi anak istri dan segala macam gitu. Waktu itu saya memilih untuk datang sama Tuhan, saya berdoa, Tuhan saya tahu untuk apapun yang terjadi ini seizin Tuhan. Nggak mungkin Tuhan bawa aku di masa seperti ini hanya untuk meninggalkanku gitu aja. Dan Tuhan ingatkan jelas banget itu dalam hati saya, hidupmu nggak ditentukan sama jadwal pelayanan atau apapun itu. Hidupmu sepenuhnya bergantung dari anugerahku, kasih karuniaku, kata Tuhan. Dan waktu itu ada 4 pendeta telepon, 4 pendeta berbeda, waktu yang berbeda. Pesannya sama, satu, hidupmu akan menjadi kesaksian di masa pandemi. Gitu. Dan saya aminkan dan sampai hari ini terlalu banyak. Saya hari ini dan keluarga tentunya ada di fase begini. Kalau dulu kan punya masalah, Tuhan kok begini ya gitu ya. Tuhan kok udah melayani Tuhan nggak bisa punya anak, harusnya bisa gitu kan. Cuman kami sekarang ini ada di titik ada masalah atau ada apapun langsung Tuhan mau nunjukin apa ya lewat masalah ini. Jadi cara pandang kita itu udah nggak kayak Tuhan kok begini tapi kalau diuji ini berarti artinya mau naik kelas. Tuhan mau nunjukin apa nih sesuatu. Dan saya punya prinsip dalam hidup, segala sesuatu yang tidak baik mungkin hari ini sedang kita alami, yang terjadi tidak seperti apa yang kita mau, itu menjadi alasan yang tepat untuk kita bisa melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa itu dinyatakan dalam hidup kita. Kalau hidup kita santai-santai aja, senang-senang aja, kita kurang bisa menyadari bahwa ini mukjizat dan kuasa Tuhan. Tapi dalam masa-masa yang mungkin tidak baik, masa-masa yang tidak enak buat daging kita gitu ya, justru itu kita melihat oke, ini masa kesempatan saya akan melihat bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Itulah cara pandang yang saya lihat memang nggak gampang. Itu kalau nggak lahir dari iman kerohanian seseorang yang dewasa itu sulit. Kemenangan bersama dengan Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau jadikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, berukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Untuk apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, mari naikkan pujian ini bersama-sama. Kita sembah Tuhan, kita nyatakan Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti
kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib. Ajaiblah segala perbuatan Tuhan di hidup kita. Kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Tanyakan segalanya, ku percaya janji-Mu ajaib. Segala perbuatan-Mu ajaib di hidup kami Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Amin. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Untuk apapun yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini, mari angkat kedua tanganmu bersama dengan Tuhan, katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya segalanya ku percaya janji-Mu ajaib. Saat ini kami mengalami keajaiban-Mu di hidup kami Tuhan. Amin. Janji-Mu, firman-Mu ajaib. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah dalam-Mu, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Haleluya. Oleh setiap kita yang percaya kepada janji Tuhan, berikan tepuk. Menurut Pastor Andy, bagaimana kita supaya bisa mempunyai pandangan atau kedewasaan rohani sehingga tuh kita bisa melihat masalah itu bukan lagi lihat masalah loh, tapi melihat Tuhan nih mau bicara apa nih di tengah masalah. Tuhan mau buat apa nih? Saya naik level atau naik kelas apa? Bagaimana nih, Pastor? Jadi di gereja kita dulu punya satu program, masalah adalah berkat. Waktu pertama kali saya dengar itu juga agak tergelitik gitu. Mana ada masalah berkat, betul kan? Masalah ya masalah, berkat ya berkat. Tapi selama kita belajar, ternyata memang di balik masalah itu ada berkat yang Tuhan sediakan. Bagaimana kita bisa memproses masalah ini, bagaimana kita bisa dididik oleh masalah ini, itu yang membedakan kita dapat berkatnya gimana. Dan memang seringkali Tuhan menitipkan berkatnya lewat masalah-masalah ini. Dan masalahnya kita adalah masalah sudut pandang, masalah pola pikir, masalah kekhawatiran terutama gitu. Kalau kita bisa taruh semuanya itu, kita bisa merubah pola pikir kita melalui pengalaman-pengalaman tadi selama kita berjalan. Nah, pasti kita akan melihat satu titik, oh ya pasti kok, pasti. Kalau kita bisa lewat ini, pasti ada berkat. Kalau kita bisa lewat ini, oh pasti ada damai sejahtera. Kita bisa lewat ini, ada sesuatu yang luar biasa. Pasti seperti itu. Saya mau nambah begini dulu juga. Dalam setiap problem masalah, nomor satu yang paling penting itu adalah pertama introspeksi diri dulu. Jangan-jangan memang ini
buah yang harus kita terima karena perbuatan kita. Contohnya kita melakukan suatu kesalahan, ya pasti kita akan terima konsekuensi yang harus kita terima untuk kita sebagai akibatnya kan. Tapi kalau ketika itu sudah kita introspeksi dalam diri dan kita tidak dapati kesalahan, it's okay, itu tadi luar biasa. Ayo sekarang belajar kayak yang lagu-lagu banyak dinyanyikan, aku berserah gitu. Bukan aku berserah artinya ya sudahlah Tuhan, aku ini mengalir tapi bukan hanyut begitu loh ya. Tapi betul-betul mengikuti irama dan maunya Tuhan, walaupun kadang memang menyesuaikannya ini memang ya juga perlu waktu, perlu hati yang besar, perlu pikiran yang dikosongkan supaya betul-betul pikiran dan perasaan Kristus yang kita pakai. Sehingga itu nanti kalau kita bisa sampai di level situ, seperti Bro Michael tadi ngomong, apalagi ini Tuhan yang akan aku terima, karena aku akan naik kelas, karena aku akan terima sesuatu pengalaman spiritual bersama Tuhan. Amin. Mantap itu. Ini kalau bicara naik kelas, pasti bicara godaan nih. Iya. Ya. Ini pasti banyak orang pasti bertanya, saya sebagai orang yang mungkin bukan public figure, itu ada godaannya mungkin umum. Nah, pasti yang menonton channel ini, Bestok ini pasti juga berpikir, apa sih nih godaan seorang artis rohani? Mungkin beda nggak dengan artis-artis yang lain? Apakah artis rohani ada godaannya yang beda nih? Iya. Ya mohon maaf, mungkin ya kalau mungkin sebagian yang lain yang umum, mereka kan bisa saja setelah manggung atau apa ya bebas lah. Tapi artis rohani itu menurut saya nggak sebebas itu, Bro Mike. Apakah ini benar? Terus godaan apa sih yang paling benar-benar yang paling berat buat Bro Michael? Secara umum kan orang kalau lihat kita pelayanan ini kan image-nya itu udah satu level di atas jemaat umum gitu. Mereka kira ini kita malaikat yang udah nggak kenal, nggak ada salah, nggak tahu namanya kelemahan dan padahal kita masih manusia juga, sama semuanya. Itu yang kadang-kadang jemaat nggak sadari. Mereka tuh ekspektasinya udah pasti ini orang rohani pelayanan sesuatu yang levelnya di atas kita gitu ya. Kalau bicara godaannya sama, pasti ada godaan banyak kok. Jadi mungkin lebih godaannya lebih besar, semakin di atas kan semakin iya, besar. dan lebih apa ya? Kalau nggak gara-gara Tuhan sih kayaknya nggak kuat gitu ya. Ada dua sih yang paling ini. Yang pertama, siapa sih yang nggak suka pujian? Sombong itu godaan kuat banget. Karena kita itu ada di spot dari semua highlight, masuknya dikawal orang, mungkin dinanti-nantikan orang, ini segala macam. That's why aku selalu berkata, tanpa Tuhan aku nggak ada apa-apanya. Selalu nggak akan pernah lupa pelayanan dimanapun saya akan sampaikan orang biasa yang punya Tuhan luar biasa. Amin. Gitu ya. Terus bahkan mungkin dalam setiap flyer atau apapun sebisa mungkin ada kata gestar digantilah bersama atau apa. Karena pernah ada di satu titik lagi ke Papua waktu itu, poster tuh gede banget pakai mobil kada, gede banget. Jadi pas nyampe lihat itu, terus orang Michael teriak-teriak segala macam. Saya ini masih daging, yang bisa dengar itu semua pujian orang-orang langsung, ya ampun diginiin banget gitu. Tapi at the time juga di momen yang sama langsung, oh enggak, ini semua karena Tuhan. Amin. Di situ aku menyadari, please nggak usah bikin yang gini-gini, nggak usah pakai gestar, nggak usah pakai yang lebay-lebay lah gitu. Dalam artian nggak usah jauh-jauh. Tadi pas ibadah, nanti manggilnya gimana ya gitu. Aku langsung ngomong, nggak usah manggil gimana, bilang aja, mari memuji Tuhan bersama Michael, cukup. Karena ada beberapa gereja kan yang harus, wow, cara manggilnya gimana. Aku masih manusia yang punya godaannya untuk sombong, untuk merasa paling jago dari orang lain, merasa paling hebat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya umum lagi ya. Maksudnya bukan cuma dunia rohani, dunia sekuler juga bicara soal uang. Berkat lah kalau kata rohani gitu ya. Dan saya pernah ada di titik yang ditawarin pelayanan ke satu tempat sama satu pendeta, sementara di tanggal yang sama ada jadwal di Indonesia, waktu itu di anak jalanan, di rel kereta. Kalau saya memilih ke Amerika waktu itu nyaman banget, bahkan pendeta ini ngomong, Mike ini dolar loh gitu. Terus Michael itu masih jauh, masih Desember, itu September hubungannya, artinya masih bisa cancel yang di Indonesia. Udah gitu kan di tenda, di rel kereta lagi ibadahnya. Bicara soal nyaman, soal uang, semua segala macam, mending aku pilih Amerika. Waktu itu pendeta ini ngomong gini, belum ada hamba Tuhan, belum ada artis rohani siapapun yang kalau kita undang selalu nolak gitu. Ya udah gini, kamu doain dulu, siapa tahu rencana Tuhan. Bagus banget kan alasannya. Siapa tahu rencana Tuhan kamu ke sini. Saya langsung doa, saya katakan Tuhan, betul itu Amerika begini, ada ini semua. Ngomong, aku itu tipikal yang kalau ngomong doa itu nggak sesuatu yang
aduh kayak doa pada umumnya lah gitu. Dia kayak bapak kita sendiri gitu. Tuhan ini gini-gini. Tapi Tuhan ingatkan satu hal di hati saya waktu itu. Amerika iya, dolar iya, tapi jangan pernah lupa seluruh dunia ini Tuhan yang punya. Amin. Jangan pernah takut. Tuhan yang kamu layani di Amerika dengan Tuhan yang kamu layani di rel kereta, dia Tuhan yang sama. Amin. That's why saya suka bercandain. Yang undang ini kan suka ngomong, tapi maaf ya Pak, gereja kami kecil. Saya langsung nanya, Tuhannya besar nggak gitu? Amin. Besar, oh ya udah kalau Tuhannya besar aman gitu. Ada Tuhan nggak di sana? Ada, oh ya udah aman. Itu yang godaan untuk ya tawaran-tawaran dunia lah kok. Sampai baru-baru ini nggak usah jauh-jauh, baru-baru ini buat bulan depan tanggal bulan September maksudnya, itu harusnya ada pelayanan di Sydney, diundang ke Sydney. Ternyata di jadwal itu ada satu gereja di daerah Jawa Tengah, gereja kecil banget. Orang Sydney-nya ngomong gini, ya udah dipikir-pikir dulu itu bisa diatur nggak yang sono apa segala macam. Tapi lagi-lagi Tuhan ingatkan Tuhannya sama kok. Amin. Ngapain harus cancel ini hanya untuk ini gitu ya maksudnya ya. Ya udah aku bilang oh enggak, terima kasih aku ada pelayanan di ini. Secara daging nggak enak, banget nggak enak. Bandingin aja luar negeri sama Jawa Tengah, pasti milih luar negeri. Tapi lagi-lagi aku tahu prinsipnya satu, Tuhan yang melayani dimanapun aku melayani Tuhan, dia Tuhan yang sama. Berkat Tuhan, bicara soal berkat segala macam dengan cara apapun Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita dan memberkati kita. Amin. Jadi memang godaan yang paling besar ini ya seorang public figure itu ya satu tadi soal kesombongan, satu bicara tentang ya mamon itu, uang itu. Nah saya mungkin minta dari pastor-pastor untuk closing statement. Kalau kita tahu memang godaan yang paling berat itu mengenai kesombongan dan uang, dan saya rasa itu pun godaan buat semua orang dan juga pastor-pastor juga mungkin kan. Tadi bagus sekali lu bisa milih begitu dan akhirnya punya prinsip seperti itu. Saya pikir nggak mudah. Nah bagaimana untuk menjaga suhu rohani itu seperti itu, bisa komitmen, konsisten, itu bagaimana? Mungkin ada tipsnya nggak, Pastor? Menurut saya sih jujur aja kalau lagi turun dari mimbar begitu ya, saya itu langsung ngomong aja kepada teman-teman dan jemaat yang dekat-dekat, kamu dilarang ngomong khotbahku hebat loh ya, khotbahku mantap loh. Walaupun toh kamu terberkati dengan statement-statement firman yang dikeluarkan dari mulutku ini, tapi setiap kali kamu ngomong, Pak terima kasih khotbahnya mantap, khotbahnya hebat, itu sama juga dengan saya ini kamu dorong-dorong untuk ikut kebesaran kepala, kesombongan dan ketinggian hati. Hati-hati loh. Itu kalau ngomong guronya, tapi buat itu ya tetap kembali lagi ke hati ini. Makanya sekarang saya pegang itu satu ayat di Kolose pasal 3 itu Pak, ayat yang ke-24 bahwa kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Jadi yang menentukan bagian kita itu Tuhan. Sehingga sebagai upah oleh sebab itu sadarlah Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, kalau kita sudah sampai di level seperti ini, siapapun yang ngundang sekarang prinsipnya adalah siapa yang cepat ya dia yang itu duluan kita terima. Walaupun toh kadang memang waduh godaan mengensel, iming-iming sesuatu itu ada, tapi belajar untuk komitmen dengan ini itu yang harus kita pegang supaya kita tahu kita ini hambanya Tuhan. Kita adalah hambanya Tuhan, Tuhan pemiliknya. Mungkin dari pastor? Kalau dari saya sih, saya punya prinsip begini. Apapun kalau kita hebat itu di panggung atau dimanapun, saya merasa bukan saya yang hebat, tetapi Yesus yang ada di dalamku, yang ngomong seperti itu, yang tampil sebegitu, itu kemuliaannya Tuhan yang muncul, bukan kemuliaan saya. Sehingga pada waktu siapapun yang memuji saya, oh aku tahu, dia bukan puji saya, dia puji Tuhan yang ada di dalam saya. Dan itu harus benar-benar terpancar. Inilah kita sebagai orang-orang Kristen, mungkin sebagai pastor, sebagai artis rohani, jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita jatuh karena itu. Tetapi bukan kita yang hebat, tapi Tuhannya yang hebat. Amin. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bro Michael, Pastor Andy, Pastor Pak Sam. Semua kita sudah diberkati. Kita akan jumpa lagi dalam Best Talk minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.